Salam Elohim, semuanya anak-anak Tuhan dimanapun berada, terlebih kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada bersama-sama dengan kita di bumi ini, yaitu Roh Bapa Yahweh yang berdiam di tubuh Pak Iman Lahagu. Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Dan kepada Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Pak Anditya Nugraharto, Roh Alfa dan Omega, salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang berdiam di tubuh mempelai Bapa Yahweh yang terpilih terekselen Bunda P. Hamdani, salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Dan semua para saksi-saksi sorga, bintang-bintang, nabi-nabi Bapa Yahweh, rasul-rasul, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Dan sekarang ini kita patut bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, semua kasih Tuhan kepada kita. Sekarang kita Bapak Ibu, mari kita membahas firman Tuhan yang ada tertulis Tesalonika 1 ayat Tesalonika 5 ayat 1 sampai dari Ibu Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 22. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu, saya selama ini mengingat-ingat yang mana saya bahas, yang mana saya katakan. Tetapi di dalam hatiku selama ini terus mengatakan mengucap syukur. Itu makanya Bapak Ibu tergerak hati saya membaca dan menerangkan ini. Ayat ini saya terangkan. Katanya bersukacitalah senantiasa. Benar Bapak Ibu, kita harus patut bersukacita. Kenapa? Kita sudah punya Tuhan. Kita kenal Tuhan Yesus siapa? Juru selamat kita. Patut kita mengucap syukur. Patut kita bersukacita. Dia yang menyelamatkan kita, yang memberkati kita. Jadi jangan kita bersukacita karena kita mendapat berkat tapi dari dosa. Itu salah Bapak Ibu. Namanya mencuri itu. Jangan seperti itu. Ada ayatnya di Keluaran 20, jangan mencuri. Dan berusaha manusia sekarang ini untuk mencari kaya sampai pagi sampai sore. Kadang-kadang berdoa pun sampai lupa. Padahal ayatnya dikatakan kita datang tidak membawa apa-apa. Keluar pun kita tidak membawa apa-apa. Jadi jangan kita disibukkan oleh harta dunia ini. Semuanya akan tinggal. Mari kita lebih terutamakan kita supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi itu. Jadi katanya di sini lagi, tetaplah berdoa. Benar Bapak Ibu, doa ini kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat berbicara dengan Tuhan. Kita kuat kalau kita berdoa. Karena doa ini adalah napas kehidupan. Coba kita kalau tidak berdoa, kita agak lesu, tidak kuat. Jadi doa ini semua meneguhkan kita. Doa bisa berbicara dengan Tuhan. Melalui doa semua mengucapkan kata-kata apapun yang kita keluh-keluhan kepada Tuhan, kita sampaikan. Jadi kita harus berdoa, jangan jemu-jemu. Walaupun kita nanti pergi kerja, bahkan saudara-saudara yang mau ke kantor, jangan lupa berdoa dari rumah dulu. Karena di luar sana pun kita tidak tahu. Pekerjaan-pekerjaan iblis sangat halus. Tapi kalau kita serahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan, berdoa dulu, kita tenang, kuat. Jadi jangan kita lalaikan berdoa. Tetaplah berdoa kemanapun kita pergi. Karena kita pun disuruh di sini harus berdoa.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya benar Bapak Ibu, firman Tuhan benar, mengucap syukurlah. Apapun keadaan kita sekarang, tetaplah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Tuhan lebih tahu keadaan kita. Kalau kita pun makan tempe, makan ayam, makan enak, main tidak enak, kita terima. Coba dulu contohnya Bapak Ayub itu. Dia memarahi istrinya. Kau hanya menerima yang baik saja, yang tidak baik tidak kau terima. Iya benar. Kita harus terima yang baik, kita terima yang tidak baik. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita misalnya udah banyak uang, banyak mamon, tapi dengan jalan mencuri, dengan jalan korupsi, mengucap syukurlah, aku sudah dapat uang. Jangan Bapak, salah itu menyakiti Tuhan. Jangan kita lakukan seperti itu. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, maksudnya bukan karena kejahatan, kebaikan. Masa mengucap syukur kalau sudah mencuri, berzina, membunuh? Jangan. Malah disuruhnya di situ, jangan membalas yang jahat kepada yang jahat. Jangan membunuh, jangan mencuri. Itu ayatnya jelas di Keluaran 20 ya. Jadi kita mengucap syukur dalam segala hal, ada pergumulan, ada penyakit, apapun. Penyakit kita doakan tidak sembuh-sembuh, tetap mengucap syukur. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu sangat baik, walaupun kita tidak mengerti. Tuhan lebih tahu apa pergumulan kita di bumi ini. Dan Tuhan paling mengasihi kita, tidak pernah membiarkan kita. Ya Bapak Ibu, jadi mengucap syukur kita walaupun keadaan kita, ekonomi kita kurang, kita tidak pernah beli baju, ya. Pakai yang lama, yang penting kita makan, sudah, berpakaian sudah. Memang ada ayatnya di situ. Asal dapat makan dan berpakaian sudah, bersyukur kita. Itu buktinya yang gempa-gempa itu. Habis semua kan tidak lama. Lalu bagaimana? Seperti itu. Kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan baik. Dia mengajar kita, Dia menyembuhkan kita. Melalui bencana-bencana, bertobat manusia-manusia. Baguslah kalau seperti itu. Yang sudah tinggal semua itu tenggelam, biarkanlah. Itu harta tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau masih ada nyawa kita bersyukur, masih bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, minta ampun, bersyukur. Jadi di sini dikatakan jangan padamkan roh, ya, bergembira terus. Kalau kira-kira kita loyo, berdoa kita. Memang kita kalau nggak berdoa bukan main loyonya, sepertinya nggak enak rasanya. Ayo kita berdoa, bangkitkan iman, bangkitkan semangat. Tuhan Yesus, bangkitkan rohmu di dalamku. Kita berdoa. Coba contohnya dulu Ibu Lorena itu. Menyala-nyala dia, mengatakan pun, "Hai kawan," katanya. Hanya mendengar suaranya itu yang ngantuk, tidak jadi ngantuk. Itu membangkitkan iman. Jangan padamkan roh. Mari kita bangkitkan, bernyanyi-nyanyi, berdoa, baca firman, berpuasa kita, supaya bangkit roh kita. Karena berpuasa ini banyak artinya Bapak Ibu, merendahkan hati. Tuhan Yesus kita pun puasa. Siapakah kita ini? Mari kita contoh. Jadi dikatakan di sini lagi, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, ini satu ya. Selalu saudara kita tidak memperhatikan nubuat, berita-berita ilahi, berita-berita kebenaran, tidak mendengarkan, tidak mau peduli. Dengarkanlah berita kebenaran itu. Apa katanya di situ? Mari kita dengarkan, kita lakukan, kita percaya. Jangan lagi pakai logika. Benarkah itu? Benarkah itu? Kalau sudah berita kebenaran, kalau sudah berita ilahi, itu sudah benar. Jangan anggap remeh, jangan menyaci-nyaci. Kalau tidak mengerti, diam. Jangan mengejek-mengejek, jangan menghujat-hujat. Lihat saja itu gempa, puting beliung, tanah berbelah.
Bahkan ada lagi saudara kita bersaksi karena dia menghujat, maka daerahnya dihancurkan. Itu terjadi seperti itu. Jangan seperti itu. Sudah ada contoh saudara-saudara kita yang pertama. Mari kita bangkit. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan menghujat-hujat lagi. Ya Bapak Ibu. Dan di sini